Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indri Mariska Putri dengan NIM 21114751187 ingin mempresentasikan mata kuliah Big Data dengan judul Big Data dan Data Analisis. Pengenalan Big Data. Big Data merujuk pada kumpulan data yang sangat besar dan kompleks yang sulit atau tidak praktis untuk proses menggunakan metode tradisional. Data ini tidak hanya memiliki volume yang besar, tetapi juga memiliki variasi yang tinggi, kecepatan penghasilan data yang cepat, dan keragaman format data. Karakteristik Big Data, yang pertama ada volume, kedua variety, ketiga velocity, keempat veracity, kelima value, keenam variability, dan yang ketujuh complexity. Analisis data Big Data adalah proses ekstraksi wawasan, informasi, dan pengetahuan yang berharga dari kumpulan data besar dan kompleks. Tujuan dari analisis data, Big Data adalah untuk mengidentifikasi pola, tren, hubungan, dan wawasan yang mungkin sulit ditemukan dengan menggunakan metode analisis konvensional. Proses ini melibatkan penggunaan algoritma, teknik pemrosesan data canggih, dan alat analisis yang dirancang khusus untuk menangani volume, variasi, dan kecepatan data yang besar. Langkah dalam analisis Big Data. Yang pertama ada pemahaman tujuan. Tentukan tujuan analisis data Anda, apa yang ingin Anda atau capai dari analisis ini. Yang kedua, pengumpulan data. Kumpulkan data dari berbagai sumber, seperti media sosial, data sensor, dan data publik lainnya. Dan yang ketiga, pembersihan data. Lakukan pembersihan data untuk menghapus atau memperbaiki data yang rusak atau tidak valid. Yang keempat, penggabungan data. Perlu mengintegrasikan data dari berbagai sumber untuk menambahkan gambaran yang lengkap. Yang kelima, pemrosesan data. Gunakan teknik pemrosesan paralel atau distribusi untuk memproses data dengan cepat dan efisien. Yang keenam, analisis data. Terapkan analisis statistik, analisis prediktif pembelajaran mesin, dan kecerdasan buatan. Yang ketujuh, visualisasi data. Untuk mengubah hasil analisis menjadi grafik, diagram, atau tampilan visual lainnya yang lebih mudah dipahami. Dan yang ke-8, pengambilan keputusan. Keputusan ini dapat membantu meningkatkan operasi bisnis, inovasi produk, atau strategi pemasaran. Visualisasi data Big Data. Menurut Tableau, visualisasi data atau data visualization adalah tampilan berupa grafis atau visual dari informasi dan data. Dengan kata lain, data visualization mengubah kumpulan data menjadi hal yang lebih sederhana untuk ditampilkan. Dengan menggunakan elemen visual tersebut, pembaca akan lebih mudah memahami tren, outliers, dan pola dalam suatu data. Terima kasih. Selanjutnya saya akan mempresentasikan materi yang kedua, yaitu berjudul akuisisi data. Pengertian akuisisi data. Akuisisi data adalah proses pengambilan data dari sensor yang diubah ke sinyal listrik dan dikonversi ke bentuk angka digital yang akan diproses dan dianalisis melalui komputer. Pertimbangan akuisisi data, di sini ada alat atau kerangka kerja. Yang pertama ada jenis sumber. Sumber data mempublikasikan data massal dalam kelompok atau data dalam kelompok kecil atau micro batch. Yang kedua, velocity atau kecepatan. Diperlukan mekanisme komunikasi yang memiliki overhead rendah dan latensi yang rendah. Dan yang ketiga, mekanisme ingression. Mekanisme penyerapan data dapat berupa mekanisme dorong atau tarik. Publish subscribe. Publish subscribe adalah model komunikasi yang terdiri dari penerbit, broker, dan konsumen. Penerbit adalah sumber data. Penerbit mengirimkan data ke topik yang dikelola oleh broker. Penerbit tidak sadar akan konsumen. Konsumen berlangganan topik yang dikelola oleh broker. Ketika broker menerima data atau suatu topik dari penerbit, ia mengirimkan data tersebut ke semua konsumen yang berlangganan. Alternatifnya, konsumen dapat menarik data untuk topik tertentu dari broker. Publish subscribe di sini memiliki kerangka kerja. Yang pertama, Apache Kafka, merupakan sistem pesan terdistribusi dengan throughput yang tinggi. Kafka dapat digunakan untuk aplikasi seperti pemrosesan streaming, perpesanan, pelacakan aktivitas situs web, pengumpulan dan pemantauan metrik, agregasi log, dan lain-lain. Yang kedua, Amazon Kinesis, merupakan layanan komersial yang dikelola sepenuhnya untuk menyerap data streaming real time.
Kinesis menskalakan secara otomatis untuk menangani data streaming volume tinggi yang berasal dari banyak sumber. Sistem pengumpulan big data memungkinkan pengumpulan, agregasi, dan pemindahan data dari berbagai sumber seperti log server, database, media sosial, data sensor streaming dari perangkat Internet of Things, dan sumber lain ke dalam penyimpanan data terpusat seperti sistem file terdistribusi atau database NoSQL. Sistem pengumpulan big data di sini memiliki beberapa, yaitu yang pertama Apache Flum, sistem terdistribusi andal dan tersedia untuk mengumpulkan, menggabungkan, dan memindahkan sejumlah besar data dari sumber data yang berbeda ke dalam penyimpanan data terpusat. Yang kedua Apache Scoop, alat yang memungkinkan mengimpor data dari sistem manajemen database relasional atau RDBMS ke dalam tabel Hadoop Distributed File System atau HDFS, Hive atau HBase. Yang ketiga, mengimpor data dengan scope. Proses impor dimulai dengan pengguna mengirimkan perintah import scope. Perintah import menyertakan string koneksi yang menentukan tipe database, nama host service database, atau alamat IP dan nama database. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.